Seorang remaja pengendara sepeda motor tergeletak hingga sempat tak sadarkan diri usai terlibat kecelakaan dengan mobil pickup di putaran Tapal Kuda, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada dini hari. Sejumlah warga dan petugas ambulans berupaya melakukan pertolongan dan mengevakuasi korban untuk dibawa ke rumah sakit. Sementara sepeda motor milik korban mengalami rusak di bagian depan akibat kecelakaan tersebut. Sebelumnya kecelakaan terjadi saat remaja pengendara sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Pasar Minggu menuju Tanjung Barat. Saat itu korban berusaha memutar balik di putaran Tapal Kuda, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Namun tiba-tiba sebuah mobil pickup mundur dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan. Kondisinya gimana bang tadi bang? Kondisinya ya langsung tergeletak aja bang gitu bang. Posisi korban udah luka-luka, tulangnya langsung. Identitasnya ada tadi bang orangnya? Ada, udah. Warga mana bang tadi bang? Jagakarsa. Orang Jagakarsa. Ya. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan pendataan korban, sedangkan pengendara mobil pickup melarikan diri. Kasus ini ditangani unit Laka Satwil Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Falovi, iNews melaporkan. Hai, berhenti kamu! Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengamuk pada sekelompok supporter bola yang dianggap mengganggunya saat berbicara di atas panggung. Polisi periksa orang yang mengganti plat nomor polisi mobil mewah yang menabrak mahasiswa UGM yang ternyata berubah setelah insiden terjadi. Libur panjang dan cuti bersama hingga Minggu mendatang, sejumlah tempat rekreasi di Jakarta dipadati pengunjung. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Syafaati Suryo kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang ini kami awali dari Jakarta pemirsa. Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon asem ranji di Jalan Pedongkelan Raya Cengkareng, Jakarta Barat tumbang. Lalu lintas sempat ditutup lantaran warung kelontong dan motor yang parkir tertimpa batang pohon. Sebuah pohon asem ranji berukuran besar di Jalan Pedongkelan Raya Cengkareng, Jakarta Barat tumbang. Pohon setinggi 8 meter ini tumbang akibat hujan disertai hembusan angin kencang. Arus lalu lintas kendaraan yang melaju dari arah Cengkareng menuju arah Penjaringan, Jakarta Utara terpaksa ditutup sementara. Warga bersama petugas gabungan yang terdiri dari Damkar, BPBD, Dinas Pertamanan, PPSU langsung mengevakuasi pohon tumbang. Untuk memudahkan proses evakuasi, satu persatu bagian pohon dipotong menggunakan gergaji mesin. Angin kencang gede, terus tiba-tiba disusul sama hujan deras. Terus nggak lama kemudian tiba-tiba langsung roboh. Ini nimpa apa sih mas? Ini mas? Kenapa? Nimpa warung seberang om. Tidak ada korban luka dan jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, hari kedua libur panjang dan cuti bersama, arus lalu lintas di ruas Jalan Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau padat. Arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung di Tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82 sekitar Jatiluhur, Purwakarta, pagi tadi terpantau ramai lancar. Keramaian dan kepadatan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi asal Jakarta mengular panjang. Diperkirakan banyak warga memanfaatkan libur panjang, kenaikan Isa Al-Masih dan cuti bersama untuk berlibur ke sejumlah lokasi wisata di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Banyak kendaraan besar seperti bus dan truk yang melaju lambat menambah arus semakin ramai. Diperkirakan peningkatan arus liburan ke arah Bandung di Tol Cipularang masih akan terus terjadi hingga hari Minggu. Sementara arus dari arah sebaliknya, Bandung menuju Jakarta relatif normal.
Ya, di libur panjang kali ini warga memadati pusat-pusat hiburan di Jakarta. Kebun Binatang Ragunan dan dunia fantasi Ancol masih menjadi primadona liburan warga. Kebun Binatang Ragunan menjadi salah satu destinasi favorit bagi pengunjung yang ingin menghabiskan libur panjang bersama keluarga. Hanya dengan tiket seharga Rp4.000 untuk orang dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak, masyarakat bisa melihat berbagai satwa yang ada di Ragunan sekaligus bersantai. Selain harga yang terjangkau, suasana yang asri juga menjadi daya tarik masyarakat untuk berwisata di Kebun Binatang Ragunan. Ya, di libur panjang kali ini warga mulai memadati pusat-pusat hiburan di Jakarta. Salah satunya wisata dunia fantasi yang ada di Ancol, Jakarta Utara. Meski baru buka pukul 10 pagi, namun warga sudah mulai berdatangan ke Dufan. Mereka rela antre sejak pagi supaya bisa menghabiskan waktu bersama orang tercinta sambil berwisata di Dufan. Warga yang datang ke Dufan berasal dari berbagai daerah. Ya, kita sudah terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan di Ragunan, Jakarta Selatan dan juga Wenda Nura di Dufan, Jakarta Utara. Kita ke Hamzah Hasibuan terlebih dahulu. Selamat siang Hamzah, bagaimana suasana liburan di Ragunan saat ini? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Memang di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan ini menjadi salah satu destinasi favorit di momen libur panjang akhir pekan kali ini. Dan saat ini Syafa dan juga pemirsa, saya sudah berada di salah satu tempat di dalam Taman Marga Satwa Ragunan, yaitu Taman Satwa Anak. Di mana kali ini bisa dilihat di belakang saya ini sudah banyak kru ataupun dari petugas Taman Marga Satwa Ragunan, karena kita akan coba salah satu wahana, yaitu foto bersama hewan. Ada beberapa hewan seperti burung dan juga ular yang ditawarkan di Taman Satwa Anak ini. Hal ini dikarenakan memang ini hewan-hewan yang memang sudah dilatih dan juga sudah jinak, dan juga memang didampingi oleh instruktur dari para hewan yang ada di sini. Dan saya mau coba salah satu lokasi foto bersama, yaitu foto bersama elang bondol ya Mas ya. Oke. Syafa dan juga pemirsa, di sini saya mau coba awalnya gimana dulu nih Mas? Oke, awalnya Masnya pakai sarung tangan dulu ya. Oke. Maaf. Oke, ini digini. Nah, maaf ya. Oke, ditahan ya Mas ya. Nah, ini dipegang, maaf. Oke, ini dia Syafa dan juga pemirsa, memang salah satu wahana yang memang menjadi favorit keluarga juga, karena ini anak-anak bisa langsung berfoto dengan salah satu hewan endemik asal Indonesia, yaitu elang bondol. Selain itu di belakang saya ini juga banyak hewan lainnya, yaitu ada burung kakatua, ada juga makau dan lain sebagainya. Di sini kalau bisa saya gambarkan Syafa dan juga pemirsa, ini elang bondol ini cukup berat memang, sekitar 1-2 kilo ada ini Mas. 1-2 kilo, jadi cukup berat, namun ini menjadi pengalaman yang unik karena nantinya keluarga ini bisa mendapatkan foto yang memang menarik. Terima kasih Mas, mungkin bisa ditolong. Oke, siap. Ya, itu dia Syafa dan juga pemirsa, memang hanya dengan Rp5.000 ini masyarakat bisa langsung mencoba berfoto dengan beberapa burung dan juga ular yang memang bisa dicoba di salah satu wahana di Taman Satwa Anak. Di mana di sini Syafa memang menjadi tempat favorit juga bagi keluarga untuk menghabiskan waktu liburan, karena selain banyak wahananya, selain bisa melihat hewan-hewan endemik, ini banyak juga lingkungan asri yang ada di dalam Taman Marga Satwa Ragunan untuk sekedar bersantai atau duduk-duduk bersama dengan keluarga menghabiskan waktu liburan. Sekali lagi Syafa, sangat terjangkau, hanya Rp4.000 untuk orang dewasa dan juga Rp3.000 untuk anak-anak. Ini para keluarga bisa langsung menghabiskan waktu di dalam Taman Marga Satwa Ragunan sekaligus memberikan edukasi kepada anak-anak terkait dengan satwa yang ada di dalamnya. Sementara itu Syafa. Ya, Hamzah, selain elang bondol tadi, apa saja hewan-hewan unik yang ada di sana yang menjadi daya tarik wisatawan?
Ya, Syafa dan juga pemirsa, selain elang bondol yang tadi sempat saya coba untuk berfoto bersama, ini juga di dalam satu booth foto ini sebenarnya ada beberapa jenis burung, yaitu ada burung makau, ada burung kakatua, kemudian juga ada burung karangkeng, dan ada salah satu ular yang memang ini menjadi salah satu tempat menguji adrenalin juga ya, karena ular ini menjadi salah satu hewan yang cukup ditakuti oleh anak-anak. Namun di sini terlihat bahwa anak-anak ini cukup berani, Syafa dan juga pemirsa. Selain itu, jika di luar dari taman satwa yang ada di dalam taman Ragunan ini juga masih banyak tentunya hewan lain. Tadi kami juga sempat berkeliling seperti menemukan gajah Sumatera, itu merupakan salah satu kandang yang cukup banyak dikunjungi oleh keluarga maupun anak-anak untuk melihat bagaimana hewan raksasa itu berperilaku seperti makan ataupun mandi. Selain itu juga tadi kami melihat bahwa ada salah satu kandang, yaitu kandang kapibara, di mana kapibara ini merupakan salah satu hewan unik yang saat akhir-akhir ini cukup viral karena perilakunya yang menggemaskan. Jadi tadi kami melihat bahwa banyak anak-anak dan juga memperkenalkan justru kepada ibu bapaknya bahwa kapibara ini merupakan hewan unik yang saat ini sedang disukai oleh masyarakat, khususnya netizen yang ada di media sosial. Seperti itu, Syafa. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan langsung dari Ragunan. Selanjutnya kita akan bergeser ke Dufan, Jakarta Utara. Ada Wenda Nura di sana. Selamat siang, Wenda. Apakah sudah ada lonjakan pengunjung yang mengantre di Dufan saat ini? Halo, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Memang di wahana di dunia fantasi ataupun Dufan ini memang nggak pernah ada habisnya sepertinya ya. Karena memang sejak saya masih kecil, memang Dufan ini selalu ramai oleh para pengunjungnya. Terutama pada waktu-waktu libur panjang seperti sekarang. Dan memang pada hari ini, sejak pagi hari tadi, antrian di pintu masuk ini sudah mulai terlihat. Sejak sekitar pukul 8 pagi hari tadi. Padahal Dufan ini dibukanya pukul 10 pagi, Syafa. Nah, bisa dilihat Syafa dan juga pemirsa di layar televisi Anda, ini merupakan salah satu wahana yang bisa dikatakan favorit di Dufan ini, yaitu wahana kora-kora. Bisa dilihat ini merupakan juga antrian dari para pengunjung ataupun wisatawan yang ingin menaiki wahana kora-kora. Jadi memang ini antriannya cukup panjang ya, Syafa. Karena memang seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa wahana kora-kora ini merupakan salah satu wahana favorit di Dufan. Dan tentunya wahana favorit di Dufan ini nggak cuma kora-kora aja, Syafa. Banyak wahana-wahana favorit lainnya seperti roller coaster, ada juga histeria, dan ada yang paling ramah untuk semua kalangan umur sebenarnya, itu namanya Turangga-Rangga, yang mana itu merupakan komedi putar dan tentunya itu ramah juga untuk anak-anak, muda, tua, itu bisa banget naik. Dan untuk mengetahui apa sih yang menjadi daya tarik Dufan ini bagi para wisatawan, kita akan mencoba berbincang dengan salah satu pengunjung yang sedang mengantri untuk menaiki wahana kora-kora ini. Halo, selamat siang Mbak. Mbak, maaf boleh berbincang sedikit, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Dengan Mbak siapa dan dari mana? Ika dari Jakarta. Dari Jakarta. Namanya? Oh, Ika. Oke, Mbak Ika kesini sama siapa aja Mbak? Sama ponakan. Jadi sama keluarga ya. Oke, Mbak, apa sih yang bikin Mbak Ika ini datang lagi ke Dufan? Ini pertama kalinya atau sebelumnya udah pernah? Udah pernah tapi lama banget ya. Udah berapa tahun yang lalu. Ya, senangnya karena sekarang kan banyak wahana baru. Ya, semoga terus di keep continue. Oke, jadi terakhir Mbak Ika kesini sekarang udah lebih banyak lagi ya wahana? Lebih banyak lagi dan lebih menarik lagi. Ya, kalau bisa tetap dipertahankan. Yang lama-lama pun juga menarik. Oke. Setelah kembali lagi nih, setelah lama nggak ke Dufan, sekarang baru ke Dufan lagi, gimana nih tanggapannya? Kira-kira masih ada yang perlu diperbaiki nggak untuk pengelola gitu misalnya? Maintenance mungkin harus tetap dilanjutkan ya, karena ini kan demi keselamatan kita semua juga. Itu yang paling penting. Ya, soalnya ini juga kalau dilihat-lihat wahananya pun ada yang cukup ekstrim. Jadinya tolong perhatikan maintenance-nya demi keselamatan kita bersama. Mbak, terakhir alasannya ke Dufan dan membawa keluarga kenapa Mbak? Have fun. Itu aja sih. Oke, karena naik wahana-wahananya bisa jadi happy gitu ya Mbak ya? Iya.
Baik Mbak Ika, terima kasih. Selamat berlibur kembali bersama keluarganya dan semoga sehat selalu ya Mbak. Ya, kurang lebih seperti itu Syafa. Jadi memang Dufan ini selalu menjadi daya tarik keluarga di seluruh Indonesia, tentunya nggak cuma Jakarta aja. Karena tadi saya sempat berbincang juga ada pengunjung yang dari Jawa Barat, dari Sumatera. Jadi memang Dufan tidak cuma wahana ataupun destinasi wisata untuk masyarakat Jakarta saja, tapi seluruh Indonesia kayaknya gak afdol gitu ya kalau nggak ke Dufan gitu. Jadi Syafa dan juga pemirsa kalau mau berlibur ke sini tentunya diperhatikan juga karena memang cuaca di Dufan ini cukup terik dan jangan lupa untuk bawa air putih yang cukup agar bisa menjelajah semua wahana yang ada di Dufan. Jadi Syafa, setelah siaran nanti saya tunggu di Dufan sebelum tutup di jam 8 malam nanti. Kembali ke Anda Syafa. Wah, seru sekali, nanti saya habis siaran nyusul ke sana ya Wenda. Terima kasih Wenda Nura langsung dari Dufan, Ancol, Jakarta Utara. Dan sebelumnya tadi ada Hamzah Hasibuan dari Taman Marga Satwa Ragunan dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Pelabuhan Muara Angke ramai didatangi wisatawan yang akan menyeberang ke Kepulauan Seribu. Ada sekitar 2.000 penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Muara Angke. Kepulauan Seribu menjadi pilihan destinasi wisata terutama bagi warga Jakarta di momen libur panjang. Jarak tempuh yang hanya memakan waktu sekitar 1 jam menjadi daya tarik warga menghabiskan liburan. Dalam libur panjang terjadi peningkatan jumlah penumpang sebanyak 30% dibandingkan hari biasa. Hari ini ada 9 kapal yang akan berangkat menuju ke Kepulauan Seribu dari Pelabuhan Muara Angke. Ya, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah bergabung dengan rekan Ismalia Meidasari di Pelabuhan Angke, Jakarta Utara. Selamat siang Ismalia, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah ada lonjakan wisatawan menuju ke Pulau Seribu? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Kalau ditanya bagaimana situasi saat ini di tempat kami melaporkan, tepatnya di Pelabuhan Muara Angke atau Dermaga Kali Adem, saat ini memang sudah sepi Syafa. Karena keberangkatan hanya ada pada pukul 8 pagi tadi. Namun kami bisa ceritakan sedikit, sedari pagi memang dari kapal tradisional dan juga kapal dari Dinas Perhubungan. Ini dibanderol dengan harga yang cukup murah, yakni di sekitar harga Rp78.000 hingga Rp98.000. Ini di kapal tradisional. Namun untuk di kapal Dinas Perhubungan ini ada dibanderol dengan harga Rp50.000. Siapa dan juga pemirsa, memang banyak sekali destinasi wisata di Jakarta untuk menghabiskan waktu libur panjang di akhir pekan ini. Namun Kepulauan Seribu ini memiliki daya tarik Syafa, sama seperti namanya Kepulauan Seribu. Ini banyak sekali pulau-pulau, bisa saya sebutkan ini pulau-pulau, bisa saya sebutkan ini ada Pulau Pari, Pulau Untung Jawa, ada Pulau Pramuka. Ini menawarkan keunikannya masing-masing. Di sana para wisatawan bisa snorkeling atau hanya sekedar menikmati pemandangan laut yang sangat indah. Karena memang Syafa, Indonesia ini memiliki laut yang sangat indah. Dan memang untuk di Pelabuhan Muara Angke ini saat ini atau hari ini sangat terik sekali atau cukup cerah sekali. Karena memang sebelumnya kita tahu Syafa, sebelumnya Jakarta ini diguyur hujan terus-terusan. Dengan cuaca yang cukup terik ini juga menjadi pilihan tepat bagi para wisatawan yang menyeberang ke Kepulauan Seribu pada hari ini. Karena jika hujan ini juga cukup membahayakan Syafa dan juga pemirsa. Dan memang untuk hari ini terjadi penurunan karena memang berdasarkan data yang kami dapat ini di hari kemarin ada sekitar 2.500 wisatawan yang berangkat dari Pelabuhan Muara Angke dan pada hari ini turun menjadi 2.000 wisatawan saja. Namun diprediksi pada hari besok di hari Sabtu ini ada sekitar 3.000 wisatawan yang berangkat dari Pelabuhan Muara Angke menuju ke Kepulauan Seribu menikmati pemandangan indah laut dan juga menikmati hidangan laut yang sangat lezat di sana Syafa. Jadi kalau misalnya Syafa besok mau berlibur ke Kepulauan Seribu ini bisa langsung berangkat dari Pelabuhan Muara Angke. Sementara itu kembali ke Anda Syafa.
Baik, terima kasih Ismalia Meidasari langsung dari Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, antisipasi kemacetan pada masa libur panjang, Ditlantas Polda Metro Jaya siagakan 754 personel di sejumlah pusat perbelanjaan dan lokasi wisata. Gelombang arus liburan diprediksi sudah terjadi sejak Kamis malam hingga Minggu esok. Libur panjang akhir pekan membuat lokasi wisata dan pusat perbelanjaan ramai diserbu warga. Untuk mengantisipasi kemacetan, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiagakan 754 personel. Para personel akan ditugaskan selama 24 jam di beberapa titik. Dirlantas Polda Metro Jaya juga melakukan pemantauan secara berkala melalui 4.200 CCTV yang tersebar di ruas jalan Jakarta agar nantinya dapat melakukan respons cepat apabila ditemukan kepadatan lalu lintas. Luar Jakarta, kemudian juga titik-titik wisata seperti Ancol dan juga Ragunan, termasuk juga beberapa aktivitas HI, kemudian beberapa titik-titik yang memang lazim ataupun biasa dijadikan tempat berkumpul masyarakat bersama keluarga ataupun berwisata. Selain itu, Dirlantas Polda Metro Jaya juga telah berkoordinasi dengan Polda Banten dan Jawa Barat untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas pada arus liburan kali ini. Adapun gelombang arus liburan sudah terjadi sejak Kamis malam. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Polisi periksa intensif orang yang mengganti plat nomor polisi mobil mewah yang menabrak mahasiswa UGM yang ternyata berubah setelah insiden terjadi. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Siang.